kami merasa bahwa polisi sendiri lamban dalam menyelesaikan kasus-kasus ini dan merembes. Bahwa polisi sendiri gagal untuk memberi rasa aman bagi masyarakat di Kota Jayapura. 7 kasus yang kami lihat itu polisi tidak dapat menyelesaikan kasus itu dengan baik, malah menimbulkan spekulasi yang baru seperti yang disampaikan oleh kawan kami. Itu jelas sudah meresahkan masyarakat, seperti teror ya, karena korban seketika dapat ditemukan. Kalau pelaku kejahatan yang dia tidak mau dia diketahui, dia pasti akan menyembunyikan sehingga perlu waktu untuk mencari tahu. Tetapi bahwa ini telah menjadi teror, iya, satu. Yang kedua, ini juga memberi kesan bahwa Kamtibmas lumpuh. Karena satu kasus belum selesai, kasus lainnya sudah terjadi. Yang ketiga, bahwa ini memicu satu peristiwa di mana peristiwa ini peristiwa kriminal individual menjadi satu digiring, direproduksi oleh banyak alat, banyak faktor, ya media sosial dan macam-macam. Itu menjadi didesain menjadi sebuah konflik horizontal. Nah, ketika ini direproduksi oleh konflik horizontal, kita minta supaya ini harus dihentikan. Polisi memberikan data pelaku maupun data korban dengan memasukkan agama dan sukunya justru semakin memperuncing kebencian antar suku dan bisa juga antar agama di Papua. Dan memang sudah terjadi ketika informasi-informasi itu dikeluarkan, gesekan di masyarakat antar suku yang semakin panas, sampai masyarakat lupa bahwa tugas untuk memberikan rasa aman, melindungi semua suku, bangsa, dan agama yang ada di sini adalah tugas negara, dalam hal ini dikawal oleh pihak kepolisian. Sehingga sangat tidak relevan dan sangat tidak profesional ketika polisi memberikan dan mengeluarkan data dan informasi dengan menyertakan asal suku dan asal agamanya. Polisi harusnya menangkap orang di bawah dan tidak menyebutkan orang itu asalnya dari mana. Kalau kami melihat menyebut kepada organisasi, apa hubungan dia dengan kejadian ini? Ini catatan saya buat Kapolda Papua dan Kapolda Jayapura. Jangan menyampaikan sesuatu yang menimbulkan analisis di publik. Ada apa sebenarnya di balik pernyataan ini? Saya menimbulkan bahwa polisi ini adalah elemen negara yang punya power untuk bisa menghentikan kekerasan di suatu daerah. Tidak lagi institusi lain di negara ini yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Itu polisi yang dikasih kewenangan. Jadi punya power itu. Tapi ketika dia bertindak di lapangan, dari ucapan dia, dari tindakan dia, itu bisa dimungkinkan bahwa dia sedang memelihara konflik. Yang pertama, dia mengeluarkan daftar DPO pembunuhan dosen Uncen, Dr. Suwandi itu. 3 orang daftar DPO, dia memasukkan nama organisasinya KNPB. Itu salah satu indikator bahwa apa hubungannya dia harus sebutkan ini organisasi itu. Apakah dia bisa buktikan mereka punya keanggotaan, kartu dan lain-lain. Ya. Yang kedua, peristiwa kekerasan yang berakibat kepada kematian 1 orang dari Puncak Jaya itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Maluku depan Rumah Sakit Jangan Harapan itu kan, menurut informasi yang kami dengar, ada polisi yang sudah mencegah mereka berdua. Harusnya kehadiran polisi di situ untuk menghentikan kekerasan atau apapun yang terjadi di situ. Tapi kenapa polisi mengizinkan mereka dua menerobos dan akhirnya terjadi korban seperti itu? Itu membuktikan bahwa ini ada unsur kesengajaan. Kita minta ini semua kembali ke penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Nah, karena itu jangan kita mau diajak terlibat masuk dalam ruang konflik horizontal. Kepada masyarakat ini, mari kita kembali dengan cara-cara adat, budaya, di mana dialog, komunikasi. Lalu di gunung kembali ke Honai Adat. Di Honai Adat itu ada banyak sekali nasihat-nasihat yang dasar, membangun perdamaian, membangun persekutuan, membangun kerjasama, membangun kesejahteraan. Jangan sampai masyarakat sipil juga diprovokasi, digoda, karena situasi aman itu sebenarnya negara ini tidak sanggup untuk mengamankan seluruh masyarakat.
Tapi kita masyarakat lah yang harus mengalah. Kalau masyarakat saling itu menuntut dan lain sebagainya,